Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, menjalankan usaha merupakan salah satu upaya seseorang untuk berkarya dan menghasilkan uang agar bisa menafkahi dirinya dan keluarganya. Menjalankan usaha merupakan salah satu upaya seseorang untuk berkarya, menghasilkan uang, tentu dengan berniaga yang islami. Di Mutiara Pagi bersama Dr. Hajah Dedekania akan kita ikuti seperti apa berniaga yang islami. Silakan Bu Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Al-ayah. Para pemirsa RRI dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat hidayatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan perniagaan atau berusaha, gitu ya. Bagaimana cara berusaha yang islami? Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini dalam surat An-Nisa ayat 29 yang sudah kita baca bersama-sama, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang suka sama suka, antarodin, ini ya, antarodin. Jadi saling meridhoi satu sama lain di antara kalian semua. Dan janganlah kalian saling membunuh, wala taqtulu anfusakum. Jangan saling membunuh, dilarang, ini ada ditambah larangannya, jangan membunuh, ini ya. Innallaha kana bikum rahimah, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penyayang bagimu. Allah juga berfirman bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Ini menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam memang diperintahkan untuk berusaha, untuk tijarah, ya. Apa itu tijarah? Tijarah itu artinya berniaga, berdagang, jual beli. Makanya yang dihalalkannya jual beli. Sedangkan riba itu berarti ada pertambahan jumlah yang tidak semestinya. Ada pertambahan jumlah yang melampaui batasan-batasan kewajarannya. Bahkan berlipat ganda, yang kemudian bisa mengakibatkan kerugian-kerugian bagi manusia yang lain. Nah, dalam tijarah setiap manusia diperintahkan ini, ya, apapun bentuk usahanya, ya, apapun bentuk pekerjaannya, diperintahkannya berusaha. Ini ya, dalam hadisnya disebutkan bahwa sebaik-baik rizki itu, ya, sebaik-baik harta itu adalah yang berasal dari usaha manusia, berasal dari tangannya sendiri, gitu. Jadi apa yang diupayakan oleh dirinya sendiri. Makanya selalu ini, ya, diperintahkannya dalam Al-Quran ini berhubungan satu sama lain. Diperintahkan untuk belajar, maksudnya apa? Supaya mempunyai keahlian, supaya bisa menilai baik dan buruk. Diperintahkan untuk berusaha, ya, kalau dengan kepintaran tadi dia nanti usahanya tentu akan berbeda. Usahanya dengan strategi yang baik, ya. Ada strategi bisnis, gitu ya. Kalau sekarang ada jurusannya sendiri, itu mata kuliahnya tersendiri. Dan itu menunjang penghasilan seseorang.
semakin baik gitu ya strateginya, maka semakin menunjang penghasilannya juga akan semakin tinggi kalau Allah berkehendak. Jangan lupa ya, kalau Allah berkehendak. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini tentu kita kembalikan pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam berusaha kita juga diperintahkan untuk jangan lupa untuk apa? Pertama, menjaga tauhid, menjaga keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berusaha, aspek yang paling penting itu adalah aspek keyakinan kepada Allah, bahwa Allah yang telah menetapkan apa yang baik kepada kita, bahwa Allah telah menetapkan jalan-jalan kita untuk berusaha. Jadi kalau kita yakin pada Allah, maka kita akan mulai ikhtiar pun dengan sebaik mungkin. Tapi kalau sudah diawali ya dengan penuh kecurigaan, hati-hati ya, jangan sampai itu. Karena Allah akan memberikan juga sesuai dengan apa yang dikehendaki hambanya, apa yang diprasangkakan hambanya. Makanya terus positive thinking ini ya. Jangan kemudian ada negative thinking kepada Allah. Harus positive thinking, yakin Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kapan diberikannya? Wallahu a'lam. Perintahnya adalah kita berusaha. Perihal hasilnya Allah yang menentukan. Allah yang memberi jalannya. Allah juga yang akan memberikan peluang-peluang usaha dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita usahakan. Ya, jangan lupa ini. Pertama ini, paling pertama harus menjaga keesaan Allah. Bertauhid dalam berusaha pun jangan ditinggalkan. Supaya apa? Supaya ini ya, di dalam berusaha kita tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Karena kita diperintahkan untuk adil, untuk jujur di dalam berusaha. Jangan sampai dalam usaha kita hanya menginginkan hasil banyak sehingga kita melakukan kecurangan. Yakin yang curang, yang dengan jalan-jalan yang buruk itu akan kembali kepada yang melakukannya. Apakah dia akan mendapatkan hasil banyak? Mungkin sementara dia dapatkan hasil banyak, tapi itu tidak akan abadi dan tidak akan ada ketenangan di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia pasti tahu yang dilakukannya adalah perbuatan salah, yang dilakukannya adalah perbuatan curang. Apakah ada orang yang berbuat salah merasa tenang dalam hatinya? Yakin tidak ada. Ya. Ini orang yang berbuat salah selalu ada was-was dalam hatinya. Sampai kapan? Sampai dia bertobat dan Allah mengampuni semua perbuatannya. Jadi jangan sampai dicampuri usaha kita. Ini adalah diniatkan karena Allah, berarti kebaikan. Jangan sampai dicampuri dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif ya. Campuri ini lagi dagangannya timbangannya dikurangi ya, curang dalam timbangan. Dalam Al-Qur'an disebutkan itu ya, mengenai curang dalam timbangan. Dilarang, betul-betul dilarang itu. Tidak diperbolehkan sama sekali. Dan kemudian ya, harus menjaga kebaikan. Maksudnya apa nih kebaikannya? Kebaikan yang berasal dari hasil usaha kita. Jadi kalau kita menghasilkan yang banyak, jangan lupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi apa yang kita dapatkan ini harus bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Semakin banyak keuntungan yang kita dapatkan, semakin banyak kita infakkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka mendapatkan kebaikan juga dari hasil usaha kita. Nah, ini yang pertama-tama ya, yang harus kita lakukan ini. Jadi ketika berusaha, yakin kepada Allah bahwa Allah yang menetapkan kebaikan-kebaikan jalan usaha kita, Allah yang memberikan ilmu kepada kita untuk dapat kita berusaha, Allah juga yang memberikan peluang kita berusaha, Allah yang mempertemukan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga kita bisa berusaha, bisa dagang gitu ya,
bisa jualan ataupun yang lainnya. Makanya tetap jaga kebaikan-kebaikannya, tetap jujur ya, tetap ramah kepada pelanggannya. Ini kalau prinsip tetangga gitu ya Pak Ustadz, ini kalau mau jualan itu harus bisa senyum. Jadi kalau tidak bisa senyum jangan jualan katanya. Nah, kenapa? Karena konsumen itu raja. Nah, tapi konsumennya juga jangan mentang-mentang dianggap raja jadi seenaknya ya. Tetap konsumen juga dia harus menghormati para penjual, orang-orang yang sedang berusaha. Ini ada keseimbangan ya, ada keseimbangan yang harus dijaga antara orang yang sedang berusaha dan konsumennya, supaya nanti ketika bertemu dalam usaha ini ya, dalam dagang tadi ya, jual beli, ketika bertemu tidak ada yang dirugikan, itu maksudnya. Kemudian ini ya, tidak boleh curang ya, tidak boleh curang. Kenapa? Karena salah satu hal yang harus dijaga di dalam usaha itu adalah kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan. Jangan sampai orang yang berbisnis dengan kita, jangan sampai orang yang menjadi pelanggan kita ini mendapatkan kerugian. Insya Allah nanti nggak akan lama ya. Jadi kalau jualan tadi tidak ramah, tidak jujur, ya, kemudian banyak bohongnya, gitu. Insya Allah itu akan cepat selesai lah, cepat gulung tikar. Kalau mau kekal ini mau panjang usahanya bagaimana? Niatkan tadi ya, tauhid untuk Allahnya dijaga ketika berusaha, dagangannya, produk yang dijualnya yang bagus-bagus, dijaga kualitasnya berarti ya. Kejujuran ketika berusahanya itu dijaga, ramah ini kepada para pelanggan ya, kemudian juga jujur ya, jujur baik kepada pelanggannya. Jangan sampai mereka dicurangi. Kita saja tidak mau dicurangi, ini kenapa kepada pelanggan kita curang ya. Nah, kemudian ini satu lagi berkaitan dengan kehendak ketika berjualan itu ya, ketika berniaga itu Islam membebaskan apa yang akan dijualnya sepanjang itu bukan barang yang haram. Jadi apapun produk yang akan diperjualbelikan itu dibebaskan. Pilihannya kepada siapa? Kepada kita yang akan berusaha. Nah, kita bisanya berusahanya ini binatang ternak ya. Ya silakan, binatang ternak yang mana yang bisa ya, mau ayam, mau kambing, mau sapi gitu ya, silakan, mau bebek, mau lele gitu ya, ikan, silakan, apapun itu ya, sepanjang itu produk yang halal silakan, diperbolehkan di dalam Islam. Atau kita mau jualannya jualan pakaiannya nanti khusus ini buat anak-anak, untuk perempuan, ibu-ibu, untuk remaja, atau pakaian untuk laki-laki ya silakan, pakaian muslimah gitu ya, atau untuk khalayak yang lain ya, ya silahkan, itu dibebaskan pilihannya. Mau jualan kerudung saja, kalau Allah berkehendak ini produknya laku ya, bahkan sampai ke luar negeri, tidak ada ya yang bisa menutupi kehendak Allah. Ini silahkan saja, apapun yang mau dijualnya, produk yang baik-baik itu ya, pilih yang mana yang sesuai dengan kehendak kita gitu ya, pilihan kita. Kalau anak muda bilangnya passion gitu ya, passionnya ini mau jualan apa, tapi yang pasti diperintahkannya berusaha, karena Rasulullah dan para sahabat pun itu tidak luput dari perniagaan. Bentuk perniagaan apapun ya silahkan dilakukan saja. Demikian. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung, dan Anda pun bisa melihat kami langsung dari live YouTube RRI Bandung di Mutiara Pagi bersama Dr. Hajah Dedekania. Pendengar, bagaimana seperti disampaikan Bu Ustazah bahwa Rasul menganjurkan agar orang muslim itu dapat berwirausaha. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pedagang, wirausaha yang sangat jujur, sebagaimana tadi disampaikan salah satu syarat kita
berniaga yang islami menjaga kebaikan dari usaha kita. Jadi dari usaha kita, orang lain, tetangga kita, saudara kita bisa menikmati dari hasil usaha kita. Dan tentu saja jangan curang, karena curang akan merugikan diri kita sendiri, apalagi ini perbuatan zalim yang sangat dibenci oleh Allah. Dan jujur merupakan salah satu bentuk perniagaan yang sangat menguntungkan. Jujur itu indah. Kita simak kembali seperti apa berniaga yang islami, masih bersama Dr. Hajah Dedekania. Silakan Ustaz. Ya, jadi ada beberapa hal ini berkaitan dengan perniagaan yang islami. Pertama, tadi dari bentuk niatnya ya. Niatnya juga bagaimana kita menjalankan usaha kita itu dengan cara yang jujur, dengan cara yang baik ya, dan kita menjadikan pelanggan kita nomor satu lah ya, sebagai rajanya. Dan kita menjaga kualitas juga. Nah, dalam Islam juga ini diperhatikan ada beragam bentuk perniagaan. Bisa berdagang itu dengan cara yang lunas langsung pembayarannya, bisa juga dengan cara diangsur. Dalam Islam diperbolehkan. Tapi ada syarat, kalau ketika dibayar lunas langsung itu langsung ya, antarodin bayar dan selesai di situ, tidak perlu ada pencatatan. Nah, ketika dia dibayarnya dengan cara dicicil, ditunda ya, kalau tidak dicicil nanti ada penundaan juga boleh. Tapi jangan lupa harus dicatat. Jadi berapa yang harus dibayarnya, kapan akan dibayarnya, itu dicatatkan. Setiap pembayarannya catat. Ya, kalau dalam Islam tidak ada penghitungan bunga ya. Kalau ketika ada bunga, maka itu sudah termasuk ke dalam riba. Nah, ini ya, tidak boleh mengandung riba di dalam perniagaan. Jadi harus halal, karena tadi prinsip awalnya tauhid. Berarti kita harus sesuai dengan ajaran Islam. Tidak boleh keluar dari ajaran Islam itu ya. Itu yang paling awalnya. Kemudian yang juga tidak boleh dilupakan, ini adalah perniagaan yang baik akan melepaskan ya, akan membantu orang yang berniaga itu dari jeratan api neraka. Nah, ini kita usaha urusan dunia, tapi kenapa dikaitkan dengan akhirat? Jangan lupa di dalam Islam setiap perbuatan kita ya, walaupun itu urusan duniawi, ini berdagang itu kan usaha ya, urusannya duniawi, kita mencari kekayaan, tapi bukan semata-mata urusan duniawi dalam pandangan Allah. Semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kalau yang berusaha ini didasarkan pada keyakinan tauhid pada Allah, dia berlaku jujur, berlaku baik kepada pelanggannya, insya Allah ketika di akhirat nanti ya, dia akan diselamatkan dari api neraka. Tapi kalau dia berlaku curang, mengurangi timbangan ya, bahkan dia tidak memenuhi janji-janji kepada pelanggannya, janji-janji pembayarannya tidak dilunasi bahkan ya, atau dia melarikan diri tidak membayar, ya pasti ini akan menjadi api neraka juga ya, akan diberikan balasannya kelak di akhirat dengan api neraka. Ya na'udzubillah. Di dunia kita dimusuhi orang karena tidak berlaku jujur, tidak amanah di dalam perdagangan. Di akhirat nanti ya Allah juga akan membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau ingin membawa kebaikan, kemaslahatan di dalam upaya perniagaan, ya lakukan semuanya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah ya menjadi pembantunya ya, makelarnya ini ya, membantu usahanya Siti Khadijah yang kemudian menjadi istrinya dengan penuh kejujuran, dengan penuh dedikasi ya, sampai kemudian menghasilkan laba ya, yang besar sekali. Makanya Siti Khadijah merasa sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau sangat jujur, dalam berniaga pun jujur gitu.
Bahkan sebelum itu, jauh sebelum itu, ketika masih kecil, Rasulullah sudah terbiasa untuk menggembala kambing. Jadi dalam cerita kisah para nabi, itu rata-rata mereka dihubungkan dengan penggembalaan. Kenapa? Menggembalakan kambing ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kesabaran. Orang yang bisa menjaga ternaknya dengan baik, ya, selamat, itu kan selain sabar dia juga amanah. Ini dua hal itu saja ya sudah terlihat. Belum lagi nanti kalau ada godaan-godaan, itu nanti diuji kepintarannya, kecakapannya. Jadi itu adalah modal ketika menghadapi dan mengajar kepada umat yang diutus ya kenabiannya. Dan para sahabat pun demikian. Para sahabat Rasulullah ya yang paling terkenal ya dengan usahanya Utsman ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu terkenal sekali dengan usaha-usaha beliau, perniagaan beliau. Dan beliau ya mereka semua itu berniaga bukan hanya urusan duniawi, bahkan berniaga itu di jalan Allah, mereka mencari akhirat. Makanya hasil perniagaan mereka bukan hanya tentang jumlah kekayaan yang mereka dapatkan, berapa jumlah rumahnya gitu ya, berapa luas kebunnya, berapa jumlah ternaknya, bukan itu, tapi kemudian mereka juga menginfakkan ya, bahkan mewakafkan harta yang mereka dapatkan itu untuk kehidupan kelak di akhirat. Nah, kita pun ini ya harus meneladani hal tersebut. Jadi sebanyak apapun yang kita hasilkan dalam perniagaan, kita keluarkan untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Berapapun itu, ya, yang bisa 10.000 ya silahkan, 10.000 infakkan gitu ya. 100.000 ya silahkan, yang bisa 1 juta silahkan. Yang bisa 100 juta, yang bisa 1 miliar, bahkan yang bisa 1 triliun, silahkan. Ini kalau kebaikan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan semata-mata mengharap ridho Allah, itu akan kembali kepada kita dengan kebaikan yang berlipat-lipat, yang jumlahnya wallahu a'lam tidak bisa kita hitung, karena ada selain nikmatnya berupa kebaikan yang kembali kepada kita, ada nikmat lain, yaitu ketenangan hidup dan ketenangan hati yang tidak bisa terbeli ya, tidak bisa dihargakan itu jumlahnya ya. Demikian. Pendengar dan pemirsa, banyak orang yang berniaga secara jujur, kemudian dia sukses sampai berkah usahanya dan terus bertambah lagi penghasilannya, bahkan sampai memakmurkan bukan saja keluarganya, tetapi para duafa, fakir miskin diberangkatkan untuk berziarah ke tanah suci. Namun sebaliknya, banyak orang yang berniaga karena Islam tidak menjadikan landasan hidupnya. Kemudian dia sudah berbanyak mengeluarkan dana yang begitu besar, yang akhirnya bangkrut, tidak pernah merasakan kebahagiaan pada saat usahanya. Berniaga yang Islami, bersama Dr. Hajah Dedek Kania di akhir perjumpaan kita. Kesimpulan terakhir, Ustaz. Ya, jadi sepanjang kita berniaga di jalan Allah, ya, tadi dengan menjaga tauhid, menjaga tanggung jawab, ya, menjaga kejujuran, insya Allah kita akan senantiasa untung. Tapi sekali kita ya melakukan kecurangan, akan rugi. Dan ruginya bukan hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Dan jangan dilupakan ketika sedang berniaga, kalau datang panggilan dari Allah, sholatlah gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu ke Mekah, ke Madinah, itu sudah biasa. Ini waktu sholat mereka tinggalkan saja, tokonya dibiarkan begitu saja ya. Mereka datang ke masjid, ditutup begitu saja, tidak sampai dikunci, digembok ya, seperti halnya di kita. Mereka sudah biasa. Jadi ketika datang panggilan untuk sholat, mereka tinggalkan semua perniagaan itu, mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa. Makanya sepertinya kecil itu ya dagangan mereka, tapi menghasilkan banyak sekali keuntungan
Nah, itu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita karena itu menjadi rahasia Allah. Maka mereka berniaganya, orang-orang yang demikian itu berniaganya dengan Allah langsung itu, karena mereka menggadaikan usahanya itu ke semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berniaga dengan hal yang demikian, menjaga tauhid kepada Allah, menjaga kebaikan-kebaikan, maka insya Allah pahalanya juga akan kembali kepada kita sebagai orang yang melakukan usaha itu, insya Allah. Dan nikmatnya bukan hanya di dunia, tapi sampai kelak di akhirat. Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita berjumpa kembali dengan tema dan bahasan yang berbeda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.